agama. Kalau ada berkata jahil masuk neraka. Kan mereka ini kan bilang ajaran kasih bang, tapi kasihnya kepada musuh. Tapi kalau kepada saudara sendiri, kenapa keras gitu bang? Contohnya Warnes Tritunggal saling baku hantam. Realitasnya kan begitu. Inkuisisi itu yang Kristen dihabisi, dibakar hidup-hidup. Itu gimana menurut abang bang? Kalau saya nih ya, karena saya ditanya, kita harus mendudukkan perkara ini dulu pada dudukan yang sebenarnya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Yesusnya, tidak bisa orang itu menjadi pengikut Yesus kalau dia tidak membenci ayah ibunya, saudara-saudaranya. Itu Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus sedang mengajarkan ajarannya dan mendudukkan dirinya sebagai utusan di tengah-tengah orang yang tidak menerima dirinya. Dia tidak diterima dari kalangan kaumnya sendiri di mana dia diutus. Orang tua yang ada di sana tidak menerimanya. Ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki. Jadi di antara dalam satu rumpun keluarga mau menjadi pengikut Yesus, ya harus mengalami itu. Harus merasakan dibenci, dimusuhi, ditolak, diusir oleh keluarganya. Maka Yesus memberikan semangat data seperti itu. Nah kalau di Kristen beda lagi. Kasihilah musuhmu. Karena apa? Ada muatan tertentu yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa. Dengan cara apa? Kasihi mereka. Tidak boleh benci mereka. Nggak boleh begini. Jadi dua konsep yang berbeda. Dua konsep yang berbeda. Yesus tahu kalau dia dibenci. Makanya kedatangannya aku diutus hanya kepada domba. Bukan semua domba. Tetapi diutus kepada domba yang sesat. Dari umat Israel. Maka metode penyampaian proses belajar mengajar Yesus, kurikulum yang ditanamkan konsentrasinya kepada apa? Aku dibenci, aku dimusuhi, aku ditolak. Yang mau menjadi pengikutku pasti identik dengan dimusuhi oleh keluarganya. Begitu. Salam. Iya, salam bang. Salam. Gimana Bang Adi? Selamat pagi. Silakan Bang Adi. Iya. Silakan. Saya Saudara. Kristen bang. Iya, silakan bang. Saya di mana Dinda Uniripa? Hah? Iya. Jadi begitu bang ya. Iya. Saya jadikan materi ini berapa hari ini materi yang cukup menarik. Saya bahas sendiri gitu kan. Nanti baru si Jo bentar. Nanti kita sapa nih Bang Adi juga Bang Egel ini Kristen dua-duanya. Cuman kenapa saya tanyain sama Bang Zuma? Saya ingin mengerti cara Bang Zuma memahami. Karena kalau saya lihat orang Kristen selalu menggembar-gemborkan, kalian selalu di hadapan kami loh ajaran kasih. Iya, saya akui kalian ajaran kasih. Tapi justru kalau saya banyak baca di kitab kalian seperti kitab Roma mengajarkan untuk Roma mengatakan untuk patuh kepada pemerintah. Pada saat itu tahu sendiri kan kalau Paulus itu dijajah bang. Penjajah itu kan musuh. Tapi Paulus justru suruh tunduk patuh pada penjajah. Belum lagi dalam ayat Petrus, hamba-hamba tunduklah kepada majikanmu walaupun yang jahat sekalipun. Ini maksud saya, kasihilah musuhmu. Ini maksudnya tidak boleh melawan kepada orang-orang jahat, yaitu musuh-musuh. Tapi ketika saudara sendiri, contoh, apabila saudaramu marah, hukum. Berkata jahil saja dibawa ke mahkamah agama. Berkata jahil masuk neraka. Jadi keras kepada diri sendiri, tapi keras kepada saudara sendiri, tapi lembut kepada musuh. Nah di Islam terbalik. Islam itu yang paling lembut harus kepada saudara sendiri, kepada ibumu. Tapi kepada musuh kita harus keras. Makanya kita harus keras kepada orang kafir yang memusuhi kita. Nah jadi logikanya itu loh bang, dibalik sekarang ini seolah-olah mereka ini, wah lihat kami sama musuh aja kami lembut. Tapi sama saudara begitu kelakuannya. Jadi itu yang saya pelajari bang. Iya, baik. Jadi gini. Kalau di Islam itu konsep seperti kasih mengasihi itu adalah level 2. Level pertama di Islam itu adalah begitu orang itu berislam, rajin membaca Quran, rajin mengkaji Quran, maka Allah akan menanamkan secara otodidak, secara spontanitas, rasa kasih sayang pada orang tersebut. Baik kepada sesamanya manusia, apapun keyakinannya, maupun kepada makhluk yang lain. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh, kata Allah. Di situ Allah menekankan, inna, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang maha pengasih
menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu. Makanya Islam itu datang keras, Islam bisa mengimbangi. Yang datang lembut, Islam pun mengimbangi. Karena kenapa? Pada prinsipnya, orang Islam itu dalam hatinya sudah ditanamkan kasih sayang. Nah, terhadap orang-orang kafir di luar Islam kemudian, apa kata Allah? Husil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Itu kata Allah. Jadilah pemaaf. Sabar bang. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jangan peduli orang yang bodoh. Qul lilladzina amanu ya'firu lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Diperintahkan untuk memaafkan. Jadi di Islam itu kayak begitu. Nah, ini terakhir. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih di Kristen, sebenarnya kasih di Kristen itu adalah buatan yang datang belakangan. Ajaran yang muncul belakangan, yang dibuat belakangan. Loh, bukannya Yesus mengajarkan kasih? Yes. Ajaran kasih Yesus bisa dilihat di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah sesuatu keadaan yang dihadirkan oleh oknum per oknum atau sebuah keyakinan secara menyeluruh yang terangkum di dalam hukum Taurat. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia itu adalah dua kasih yang tersimpul keseluruhannya sebagai mutlak absolut tergantung dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesusnya apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, semuanya itu tergantung seluruhnya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Permasalahannya saat ini adalah hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dengan kata lain, kasih kepada manusia dan kepada Tuhan itu juga dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti kasih tadi udah mampus. Tak ada lagi kasih di Kristen. Maka mereka membuat kasih model baru. Seperti itu Dinda Rifa. Kasih Bang. Sekarang kita kasih kesempatan non muslim bertanya nih. Si Jo, kita sapa dulu yang dua di bawah ya. Ini Pak Adi tadi pengen bicara. Mungkin setelah Pak Adi satu pertanyaan, habis itu Bang Igel baru si Jo lagi ya. Silakan Pak Adi bertanya. Terima kasih Mbak Uni. Saya coba menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Silakan. Saya pikir masih kurang tepat itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma, bahwa hukum Taurat itu dibatalkan karena Efesus pasal 2 itu tadi. Sebenarnya Efesus pasal 2 itu bukan membatalkan seluruh hukum Taurat. Ya kan? Efesus pasal 2 itu membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa manusia. Nah, itu dia. Bukan semua hukum Taurat dibatalkan, bukan, tapi membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa. Karena di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwasannya dosa manusia dapat diampuni oleh Allah atau dihapuskan oleh Allah ketika ia menghadap imam pada saat itu, dan kepada imam itu diserahkan korban-korban sembelihan seperti korban domba, korban kambing, korban lembu, korban burung tekukur. Jadi itulah makna dari Efesus pasal 2 itu. Gitu dia Mbak Uni. Saya tanggapi boleh? Ya silakan Bang Juma. Oke, jadi gini saudara. Di dalam Efesus 2 nomor 15 itu ada kata entole dan ada kata dogma.
Entole itu perintah, dogma itu ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, atau apapun yang mencakup tentang hukum Taurat. Coba Anda baca. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, entole, dan dogma, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, betul. Dogma dalam bahasa Yunani itu adalah ketetapan, hukum-hukum atau perintah-perintah. Jadi seluruh ketetapan, seluruh perintah itu dibatalkan. Satu, ini satu. Yang kedua, kalaupun hukum Taurat itu tidak dibatalkan, pahami, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tak ada sangkut pautnya dengan Kristen hukum Taurat itu. Jadi berlaku tidak berlaku hukum Taurat tak ada urusan dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah sebuah sekte baru yang didirikan Paulus, yang mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan demi untuk melegalkan aturan-aturan baru yang kelak akan dibuat oleh Kristen. Makanya dalam seruan Paulus itu, Paulus menyeru kemudian di Kolose 2, satu perikop Anda baca. Itu Kolose 2 mengajak orang-orang Kristen pengikut Paulus untuk meninggalkan semua hukum Tuhan. Di mana tuh Bang? Di Kolose 2 Bang. Jadi ayat keberapa? Paulus ini memang mengajak satu perikop Anda baca. Anda baca sampai data nomor 23. Kalau konsentrasinya itu di data 16 sampai dengan data 23. Itu Paulus mengajak orang Kristen meninggalkan semua hukum itu. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Filipi 5, Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja. Salah itu Bang. Oh salah ya? Berarti kitab saudara yang salah cetak atau gimana ini? Enggak, di sini saya nggak ada baca yang Abang sampaikan loh. Nggak ada. Coba Kolose Bang dibaca dulu. Kolosenya dibaca. Nggak ayat Kolose 16. Kolose 16 coba Anda baca. Kolose 16 nggak ada. Kolose pasal 4. Kolose 2 nomor 16 maksud saya. Oke, saya baca. Iya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Sabat itu perintah Tuhan kan? Iya. Kenapa dihilangkan? Memang di Alkitab nggak dijelaskan kenapa hal itu dihilangkan. Nah itu dia makanya aku bilang saudara, Paulus ini membentuk ajaran baru, sekte baru. Makanya di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Enggak begitu juga lah Bang. Oh enggak bisa saudara. Baca lagi Filipi 3 nomor 5. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Bahas dulu dari Efesus tadi Bang. Efesus tentang Silakan. pasal 2 ayat yang 16 16 Bang. Enggak, ayat ke-15 tadi Bang. Kalau 15 sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Efesus, hukum Taurat. Iya. Efesus pasal 2 ayat 15. Ya silakan. Di situ ada kata dogma. Iya, sebentar saya coba bacakan dulu ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi Abang membahas kata perintah dan ketentuannya ya kan. Iya. Cuman di setelah kalimat ataupun kata-kata tersebut, ya kan ada lagi kalimat yang selanjutnya. Untuk menciptakan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu baru dalam diri Yesus. Dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Itu. Iya kan? Jadi Jadi di sini arti manusia baru itu adalah manusia yang telah berubah dari yang memiliki kebinasaan menjadi memiliki hidup yang kekal. Itu artinya Bang. Artinya artinya dengan demikian nggak semua hukum Taurat itu dibatalkan. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu diampuni dosanya oleh Allah. Kan itu dia.
Kalau Nggak hukum-hukum Taurat yang lain masih berlaku. Apa kata Bang Katanya Adi ini? Allah Bang Adi, Ya. konklusi Abang tuh nggak nyambung dengan penjelasan. Coba, Abang penjelasannya gimana? Konklusinya apa? Abang menjelaskan bahwa si Paulus tadi membatalkan untuk menyatukan Yesus. Lah, faktanya hukum Taurat masih di jalan. Bang Zuma tuh fokus di hukum Taurat itu sudah tidak kalian kerjakan. Makanya dibawa Kolose tadi. Apa konklusi, Enggak, masih apa dikerjakan, penjelasan? Mbak Umi. Masih dikerjakan. Ya jelaskan pakai 2 ayat tadi. Enggak, yang enggak dikerjakan itu adalah penyembelihan korban. Alamak, segala ketetapan dan perintah di dalamnya itu dibatalin. Jangan dikarang-karang, Bang. Akui Enggak, saja. kan ada lagi kata-kata selanjutnya untuk Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan Iya. dengan itu mengadakan Manusia damai baru sejahtera. itu juga perlu kita bahas, kan gitu dia, Bang. Bukan, manusia baru itu setelah dia bangkit dari kubur, tak ada lagi kemudian hukum-hukum Taurat itu. Sudah selesai hukum Taurat itu untuk Kristen. Apa yang kalian lakukan di hukum Taurat? Itu, Bang. Coba-coba, sebutkan satu hal yang kalian lakukan berdasarkan hukum Taurat. Apa itu? Satu aja. Ya misalnya jangan mencuri, ya kan? Lah, kalau jangan mencuri itu kan semua pakai hukum Taurat. itu semua agama juga mengajarkan itu. Jangan Iya. mencuri. Itu sudah Karena dibatalin. tentang hukum Taurat yang dilakukan. Cuma Lah, jangan mencuri. Berarti saya juga sebagai Muslim pelaku Taurat dong. Karena saya juga Iya. dilarang mencuri. Oh, enggak, Iya. bukan begitu, saudara. Coba Anda lihat di dalam di Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap hukum Taurat itu sebagai tinja. Filipi mana, Bang? Filipi 3:8. Filipi pasal 3 ayat 8. Filipi pasal 3 ayat 8. Iya. Oke, saya Titik baca ya. bertindih. Saya baca ya. Ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lah, ini kan pengertiannya nggak seperti loh itu, Bang. kata-katanya? Pengertiannya gini tuh. Bentar, saya boleh jelaskan? Ya, silakan. Pengertiannya itu gini. Dulu kan Paulus itu orang yang suka menentang pengikut-pengikut Kristus. Bahkan sampai melaporkannya kepada pemerintah gitu kan, pemerintah di zaman itu. Nah, jadi karena itu dia menganggap dirinya itu adalah orang berdosa di hadapan Kristus. Dia gambarkan keberdosaannya itu adalah sebagai sampah. Nah, gitu dia, Bang. Jadi karena dia merasa itu, makanya dia mengatakan pengenalan yang dulu itu, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari yang ada dulu. Dia kan dulu penganut agama Yahudi. Nggak naik ke nomor 6-nya dulu, naik ke nomor 6-nya dulu. Apa yang dimaksud Tentang di situ? kegiatan Taurat. aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Yesus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya skubalon. Hal-hal yang nggak benar yang dilakukannya sebelum mengenal Kristus gitu kan. Bukan. Lalu menganggapnya seperti yang sampah Abang tinja, sampaikan. skubalon. Mana hukum Taurat yang kalian lakukan? Jangan mencuri. Berarti kami juga orang Islam pelaku Taurat dong kalau itu. Itu cuma Kan gini dia, akalan-akalan. Bang, masalah hukum tentang keagamaan ini kan bisa ada kesamaan seperti hukum Al-Quran. Iya, sama tapi hukum kan Alkitab yang lucu di Anda. Di Al-Quran juga dilarang mencuri. Yang lucu Kristen di juga Anda dilarang itu, mencuri. kitab Anda mengatakan marilah kita meninggalkan. Semuanya itu sudah dibatalin. Tapi Anda memaksakan tidak dibatalin. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah kemanusiaan, naluri kemanusiaan Anda. Bukan naluri kekristenan Anda yang berbicara ini sekarang. Bukanlah, Bang. Ya, iyalah. Di Kristen itu nggak berbicara Kalau naluri Nggak. kekristenan Anda
yang berbicara. Nggak, gini dia, Tak Bang. ada lagi yang halal haram. Nggak ada dalam agama Anda yang haram itu apa? Kalau di, Itu kalau apa di itu dalam haram? perjanjian baru, Gini, dengar dulu bang. Bisa ngomong bentar? Iya silakan. Jadi gini bang, kalau abang bertanya sama bang Adi, abang kan meminta penjelasan kan gitu. Hmm. Jadi kalau sudah dijelaskan bang, jangan terlalu dibantah. Itulah kami. Ya salah. Oh, enggak bisa. Itu namanya parah itu nih. namanya bahlul. Enggak bisa begitu, Dek. Saya bukan murid di sini. Bukan gereja. Ini bukan gereja. Saya murid, bukan murid. Saya juga mudarris. Anda juga mudarris. Atau Anda ustadz, saya juga ustadz. Anda pendeta, sama kedudukan kita. Sama-sama kita. Jadi kalau dibantah terus bang, kapan selesainya? Selesai pada saat akal saudara berguna, berfungsi. Berguna Yesus- atau tidak berguna apa masalahnya bang? Masalahnya untuk membedakan Anda hewan dengan manusia. Coba Anda lihat di Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas. Apa itu asas-asas? Hukum-hukum. Jadi kalau abang nanti menjelaskan juga saat ditanya tetap kami bantah, apakah abang senang juga? Silakan Anda bantah. Kalau Anda bisa bantah Al-Quran. Bantah sebantah-bantahnya. Itu justru Al-Quran minta untuk dibantah. Tapi dengan kaidah ilmu. Bukan hanya congor. Kalau ini kitabnya mengatakan segala sesuatu telah dibatalkan berdasarkan ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Tapi ternyata masih ada. Kenapa dia mengatakan masih ada? Karena itu adalah naluri kemanusiaan. Karena naluri kemanusiaan kita ini itu masih bisa membedakan baik dan buruk meskipun tak ada agama. Karena kita punya akal. sebentar Bang, saya jawab tentang naluri kemanusiaan. Di dalam Kristen, naluri kemanusiaan itu nggak ada Bang. Yang ada iman dan hati nurani. Inilah Kita artinya. mengenal Kristus itu Mantap. lewat iman Bang, bukan lewat naluri. Oh Lewat salah, iman. salah. Coba Setelah tunjukkan. punya- Mantap. Hah? Coba tunjukkan dalilnya dari ajaran Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan iman. Coba tunjukkan ke saya. Enggak gini. Loh. Nggak bisa. Nggak, dulu lah, Coba, Bang. perintah Yesusnya mengasihi Tuhan dengan iman itu di mana? Enggak. Loh, Pertama Lalu? gini, enggak sebentar Bang. Ah, sebentar ya saya coba kasih dulu beberapa kalimat. Nah, di Kristen itu diajarkan untuk menjadi Kristen kita dengan iman. Ah, Iya. sebentar iya dulu, Bang. saya ngerti tuh, saya paham kalau Kristen, Nah, saya tahu. baru paham. setelah Paham. itu kita diajarkan bagaimana mengasihi. Yang Iya. pertama itu iman. Iya, oke. Baru yang selanjutnya kasih. Oke. Perbuatan Iman- baik. oke. Perbuatan benar. Oke, baik. Nah, itu Iman yang benar itu landasan tolak ukurnya apa? Injil Bang. Dalam Bukan kitab akal. Roma kan udah jelas Bukan akal. dikatakan. Bukan akal. Bukanlah Bang, iman. Kalau bukan akal, kenapa Anda menggunakan akal untuk mengakal-akali dalil yang ada di Bible? Kenapa? Loh, saya enggak ngakal-ngakali loh. Loh, di mana? Coba, saudara. Di Enggak, mana? ini kita lihat di apa? Di mana? dulu, apa namanya? Di mana saya bisa Roma lihat? pasal 1 ayat 16. Oke, silakan. Silakan Anda bacakan. Saya bacakan ya Bang. Iya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ah, itu yang pertama ya kan? Oke. Ah. Apa yang Anda baru kelanjutannya ini Bang supaya apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi satu kekuatan yang kuat gitu. Di Roma pasal 3 ayat 7. 28 Bang. Oh, 28. Silakan Saya Anda bacakan mendogma. saya bacakan Silakan. karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Oke. kalau kita melakukan kasih, ya kan, tapi kita nggak apa namanya, Boleh enggak saya sedikit nggak ada masuk? iman kepada Kristus, ya sia Bang. Itu Oke. yang pertama. Boleh enggak saya Iman. masuk sedikit? Boleh enggak saya bertanya sedikit? Boleh enggak? Iya. Anda ke gereja kenapa pakai baju? Ya karena itu Hmm.
kesopanan lah bang. Ya, sopan tidaknya itu tolak ukurnya apa? Nah, bentar bang, ada yang datang bang, bentar bang, saya nanti turun dulu. Besok kalau ke Kayak gitu. gereja mohon telanjang aja bang ya, nggak usah pakai akal, karena iman Anda yang akan menyelamatkan Anda. Silakan. Kita saksikan besok saudara kita Kristen ke gereja dengan iman tanpa pakaian baju celana tapi pakai sepatu dengan kaos kaki sampai lutut. Silakan Sijo. Beragama tanpa akal itu sama dengan kambing. Gak ada bedanya sama monyet, kerah. Iman itu landasannya akal. Anda itu tidak sampai menghujat bang, kok bilang kera monyet bang? Yang tidak menggunakan akal apa bang? Tadi Anda mendengarkan sendiri kan? Tapi Saudara Anda jangan juga dibilang Kristen bang. Loh, tadi dia mengatakan di Kristen itu iman dan apa? Perbuatan. Biasa aja bang, jangan semua dibawa-bawa bang. Benar enggak di Kristen itu iman saja dan perbuatan? Biasa aja dibilang seperti itu bang, janganlah dibawa-bawa. Enggak, saya tanya sama saudara Sijo. Apakah di Kristen itu betul hanya menggunakan iman dan perbuatan? Semua bang. Bedanya dengan kambing apa? Nah kan menghujatkan. Loh kok menghujat pula? Gini rupanya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Diam dulu. Gini rupanya ajaran kalian. Diam dulu. Framing mulai Diam dulu. Anda yang mengatakan diri Anda sendiri itu adalah tai. Kemudian saya menjelaskan tai itu busuk. Kenapa saya jadi yang terpidana di sini? Gini ajaran Dengarkan. kalian. Sabar dulu. Saudara Anda. Iya, makanya sabar, kucluk. Kau suruh saya sabar, tapi kau nggak mau diam. Saudaramu sendiri yang mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Apa itu iman? Percaya. Sabar dulu napa, please. Habis ini kau bicara sampai 2 jam. Dengarkan dulu gerundaku tuh ngomong aja kau. Diam dulu, please. Oke, Sijo, diam dulu. Habis ini Anda bicara ya. Kita gantian. Kebetulan saya diundang di sini sebagai narasumber ya. Jadi diam dulu kawan ya. Habis ini paling 1 menit. Habis itu saudara berbicara. Tadi kita mendengarkan saudara Kristen kita mengatakan di Kristen itu tidak ada akal, yang ada iman dan perbuatan. Saya tengok seekor kambing. Iman itu tidak ada di Kristen. Yang ada hanya apa? Di Kristen itu pisti itu percaya, yakin. Seekor kambing makan kulit pisang karena kambing ini percaya kulit pisang itu makanan yang bisa mengenyangkan dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan itu. Seekor kambing mempraktikkan apa? Percaya dan berbuat. Tidak ada telaah akal. Kenapa tidak ada telaah akal? Karena dia tidak ada akal. Kenapa Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah? Karena orang kafir itu punya akal tapi dimatikan. Kulit pisangnya itu mengenyangkan. Tidak ada telah akal dimakan, dipraktik dengan perbuatan. Itu makanya saya bertanya, apa bedanya kalian dengan seekor kerah? Saya bertanya, saya tidak menghujat. Saya bertanya, seekor kerah makan sampah, makan makanan busuk, makan mangga busuk, buah-buahan yang busuk berulat. Kenapa? Karena dia hanya percaya dan bermodalkan perbuatan. Bedanya Kristen apa? Itu pertanyaan. Nggak ada. Itu jawaban dari saudara Muslim. Bagaimana jawaban dari saudara Kristen? Apa bedanya dengan seekor kera? Kalau hanya percaya lalu mempraktekkan perbuatan kepercayaan itu. Bedanya di mana coba? Seekor ayam melihat seorang anak ayamnya lari menuju kepada lalu dimakannya anak tersebut. Dia hanya percaya ini bisa mengenyangkan saya, maka saya mau makan. Itu ayam. Sekarang bedanya dengan Kristen apa? Akal. Apa
Apa bedanya dengan ayam tadi? Ngomong bang. Ya, sekarang giliran Anda. Apa bedanya seekor ayam tadi dengan Kristen? Silakan. Jadi kenapa abang bawa Sama-sama ayam. nama-nama binatang? Loh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Nggak Karim. nangkap dia ya, nggak nangkap. Saya bertanya saudara, saya bertanya. Saya bertanya. Enggak, inikah ajaran kalian? Ajaran Bible itu yang menyamakan manusia dengan binatang. Tuhan disamakan dengan domba. Orang Palestina disamakan ular Buddha. Pengkhotbah 3 Anda baca. Pengkhotbah 3 Anda baca. Baca pengkhotbah 3 di dalam kitab saudara. Ini Apa yang saja, dikatakan? kenapa kok nama-nama binatang yang keluar itu aja? Loh. Pengkhotbah 3 Anda baca. Apa yang dikatakan di dalam pengkhotbah 3? Manusia dan binatang itu sama. Itu sama. Dan Anda diidentikan oleh Paulus dengan domba kan? Benar nggak? Sakit dulu hati aku bang. Itulah bang, guru ndak salah satunya aku nggak mau bersamakan sama binatang, makanya aku pindah ke ini. Kau Jo, mau aku bersamakan sama binatang? Pengkhotbah 3. Kita kan Pengkhotbah nggak bisa 3. memaksakan orang lain. Pengkhotbah 3 nomor 19. Apapun itu abang Juma. Nasib manusia Itu keimanan orang sama lain. dengan nasib Jadi binatang. jangan sesamakan sama binatang. Loh, Abang juga sesamakan sama binatang. jangankan Anda, Yesus pun Anda samakan dengan binatang. Kalian identikkan binatang. Itu Yohanes 5, Yohanes berapa itu kawan kan? Yohanes 1, 29. ngomong terus abang pun Benar nggak Yesus Anda setarakan dengan anak binatang, anak domba? Benar nggak? Benar. Sakit dulu hatinya bang. Benar saudara. Kalau abang mau ngomong dulu, ngomong terus aja lah, biar nanti satu-satu kita. Ya, oke. Jadi di dalam agama saudara, Yesus itu disetarakan dengan binatang, diidentikan, diumpamakan dengan hewan. Yohanes 1:29, Wahyu 5 nomor 6. Itu. Tapi kenapa Anda percaya kitab itu? Karena itulah yang tadi, Anda tidak pakai akal. Anda hanya percaya dan Anda hanya melakukan. Kan tadi sudah diakui. Ya kan? Tuhan Anda mati menjadi mayat, keluar dari kubur jadi Tuhan. Kenapa Anda percaya? Ya karena Anda tidak pakai akal. Coba kalau Anda pakai akal, mana mau kemanusiaan Anda yang berakal menyembah kepada mantan mayat, mana mau. Tuhan kok mati? Itu kalau Anda pakai akal. Tapi karena Anda pakai imani saja, dogma, maka inilah yang terjadi. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Kalau ada teman kita ngomong, cukup untuk dia saja ditujukan. Jangan bawa-bawa semua. Kan gitu dia. Dikali kau si Jo. Saudara Jo, si Jo, gini bang. Ketika petunjuk itu datang, dan petunjuk itu menampar kita, petunjuk itu untuk menyelamatkan kita. Jangan rasakan dera yang Anda alami, tapi lihat efeknya ke depan. Ini Iya. pelajaran Enggak bang. apa-apa bang. Hanya kalau misalkan abang yang berkata kepada aku, cukup aku saja, jangan bawa-bawa semua, itu aja. Dikali bang. Si Jo bang. Yang perasaan tadi, Artinya gini, jangan menghina, jangan Itu kenyataan loh, Jo, yang dikatakan guru ndak itu. walaupun Nyata itu. kenyataan yoga, Udah tertulis walaupun itu loh, Jo. kenyataan, hanya tertuju kepada satu orang saja, begitu dia. Jangan bawa semua. kalau Nggak Anda, masalah kalian berkata kenyataan, nggak masalah. saudara Sijo, saya mau tanya, kalau di Kristen itu untuk menjadi seorang Kristen, menelaah Bible itu pakai akal atau iman? Semua bang, Akal juga. iya semua. Masuk akal enggak Tuhan itu mati dibunuh manusia? Nah, ini berbicara dengan keyakinan bang. Kami percaya. Iman itu bang. Itu iman berarti. Katanya tadi akal. Makanya saya berkata. Apa si Jo nih? Apa kata pendeta kan? Imani saja. Dikatakan pun ke monyet, imani Iya, saja dulu katanya. juga.
kita berbicara diganggu. Mohon maaf Gurunda, ini pasien saya kemarin malam kabur. Masya Allah. Ini pasien dari mana pula? Apa? Enggak lah, lanjut. Si Jo ini saya melihat hatinya udah ada cahaya sedikit, meskipun sudah masih kecil. Tapi insya Allah kalau dia selalu ketemu dengan abang Kalau Islam. soal bercahaya bang, sangat bercahaya bang. Masya Allah. Dipuji syukur. sikit langsung bang. Baguslah. Merasa dia bang. Artinya kalau ada cahaya dalam hati, Saya hanya ingin tanya satu saja bang. Kalau ada cahaya di dalam hati. Biar aku bertanya satu saja bang, ya jawab aja nanti bang. Allah katanya maha kuasa bang, ya benar Iya, bang. benar. Jadi apa saja bisa Allah itu bang. Segala sesuatunya Allah bisa ciptakan. Segala sesuatunya Allah berkuasa atasnya. Jadi apa saja pun bisa gitu bang. Ya, Ya mantap. Karena aku mendapat jawaban hari ini berbeda dengan itu aja bang. Terima kasih bang. Bang Pandi, terima kasih bang ya. Jika ada kata yang salah jangan. Tunggu, Jangan aku tahu maksudnya. Jangan sampai kau bilang jadi manusia. Itu sesuatu. Iya salah dia Bunda Rahma. Dia tanya sama aku juga. Jadi dia tanya sama aku, Uni Tuhanmu berkuasa. Iya. Bisa nggak jadi manusia? Ya nggak mau lah Tuanku. Kan dia udah bilang. Nah sama Bang Zuma tadi Allah bisa menciptakan apapun. Beda ini. Ini mantap. Jadi itu. Dengarkan saya. Tuhan saya maha kuasa. Atas kemahakuasaannya Tuhan saya berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Paham? Bisa yang ditanya bisa jadi apapun. Makanya ini kan udah dipatah. Di mana Anda bertanya kepada saya bisa jadi apapun? Di mana? Kapan Anda bertanya kayak gitu? Ini kan. Oh enggak Jadi apa bisa. saja? Tuhan saya Saya tidak bisa menjadi apapun. Tuhan saya hanya hakikatnya absolut tunggal. Enggak bisa menjadi makhluk. Berarti samalah jawabannya sama yang lainnya. Ya iya, masa Tuhan jadi bukan Tuhan? Bisa enggak sapi jadi ayam? Mana kemahakuasaannya kalau nggak bisa jadi apa-apa? Tuhan itu justru dia maha kuasa. Anda ngerti maha kuasa? Saking kuasanya sampai dia tidak bisa meninggalkan kemahakuasaannya itu. Kalau dia bisa berubah menjadi makhluk, menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa. Karena dia bisa meninggalkan kekuasaannya. Seorang raja, dia hanya menjadi raja pada episode dia jadi raja saja. Berarti dia tidak maharaja. Kenapa? Ada masa dia turun tahta. Nah kalau Tuhan kami itu tidak pernah turun tahta. Dia selama-lamanya King of King, raja di atas segala raja. Maka dia tidak pernah turun derajat. Kalau Tuhanmu turun derajat menjadi domba. Kok bawa lagi kan, domba lagi kan. Loh, kenapa bang? Aku nggak pernah sebut nama di binatang dari tadi. Yohanes 1:29. Inilah Yesus anak domba anak domba dewa. Gimana sih? Aku jadi belepotan nyebutnya, takut salah gitu loh. Gimana dong? Hari ini bunyinya, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih yaitu Kristus. Mate Mija. Oh Tuhan disembelih. Mati Mija. Tuhan itu tidak bisa turun derajat. Kalau dia Tuhan turun derajat itu bukan Tuhan, itu hantu yang berpura-pura jadi Tuhan. Disembelih Gak bisa kayak pula. gitu. Oh, maaf. Jangan Anda bangga. Oh Tuhan Anda Tuhan saya maha kuasa. Buktinya dia bisa menjadi manusia. Oke. Kalau menjadi manusia Anda katakan sebagai maha kuasa, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Ayo. Betul Tuhan Anda bisa jadi setan? Betul Tuhan Anda bisa jadi tai? Berarti yang dimaksud kok tai pula. Loh. Anda memahami Tuhan itu maha kuasa bisa menjadi apapun kan? Soal tai pula. Aduh, ajaran gini gitu ajarannya. Loh, ada apa ini? Makanya Tuhan itu maha suci. Jangankan menjadi manusia, menjadi kembar saja Tuhan itu tidak bisa. Jadi mana kemahakuasaannya? Itulah maha kuasanya, tidak bisa jatuh dia dari kemahakuasaan itu. Maka dia tidak bisa turun level. Hanya Masa bisa ada jadi Tuhan, saja masa gitu. ada Tuhan maha kuasa. Begitu dia turun level, Mama. Apa? Dari tadi kau cerewet. Nenen ma. Coba kalau Tuhanmu itu tidak dinetein. Suka kali aku Saudara, cara menghujat. kalau Tuhanmu itu tidak dinetein sama ibunya. Kalaupun dia tumbuh, dia menjadi mirip seperti pohon bonsai. Kerdil. Karena dia nggak dicucuin. Suka kali aku cara kalian menghujat.
Iya, aku suka kali lihat kau Astagfirullahalazim, ya nangis Allah dari ya tadi loh. Karim. Di dalam kitabmu dikatakan Yesus nenen, paman. Kok jadi menghujat? Enggak pernah. Kalau ada dalilnya? Itu salah ayatnya Bang Zuma. Ayatnya salah itu. Jadi gini saudara Sijo, saya tahu saudara Sijo ini orang baik, anak yang baik, hatinya lembut. Saya tahu itu. Tapi ketika kemudian Anda dalam komunitas Kristen belajar Bible, orang Makassar bilang sama-sama sifat tolo-toloi. Tidak ada di antara kalian yang terbit atau orbit atau tampil sebagai pengajar yang mengandalkan akal. Kalian saling membodoh-bodohi satu sama lain. Kenapa itu? Bodoh itu identik dengan orang yang tidak berakal. Bodoh itu adalah situasi di mana orang itu tidak memfungsikan akalnya. Ketika Anda menjadi Kristen tanpa akal, berarti menjadi Kristen dalam lautan kebodohan. Makanya ketika Anda berhadapan dengan kami umat Islam, Anda merasa loh kok bisa begini, loh kok bisa kayak gini, loh kok bisa kayak gini. Itu karena Anda tidak menalar kitab Anda dengan standarisasi akal, keseimbangan. Anda pincang dalam beragama. Anda meninggalkan akal dan menuju kepada keyakinan. Sama seperti orang melihat bara. Sudah jelas menurut akal bara api itu panas. Dipegang melepuh. Tapi Anda percaya, enggak kok, ini kalau dipegang ini dingin. Nah, Anda pegang, clop, aduh, manas mang, mas, nanas. Ternyata ini nanas. Kupikir dingin. Oh panas, bukan nanas. Ternyata panas kenyataannya. Begitulah agama Anda. Ketika dinalar dengan akal, ternyata agama saya tidak layak disebut sebagai kebenaran. Itu bang, itu saudara. Oh ternyata agama saya ketika dibawa di meja akademisi lalu dibedah dengan pisau pendidikan, ternyata kitab saya nggak lolos. Jadi selama ini yang saya andalkan nyanyi-nyanyi di gereja itu cuma sekedar percaya dan meyakini saja. Tapi aspek kebenarannya berdasarkan ilmu itu nggak nyambung. Makanya Bible saya ini harus dikritik, harus direvisi, harus dikritik. Bisa dikritik, bisa dikritisi, bisa direvisi. Ternyata memang begitu keadaannya. Begitu saudara ya. Saya yakin Anda orang yang baik, ada potensi Anda itu menjadi cerdas. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, agama tanpa akal itu adalah bahlul. Siap paman. Itu dia. Silakan. Silakan Jo. Ya ibarat orang yang jalan di tengah jalan nggak pakai baju ya, mana-mana nggak, akalnya nggak ini lagi, nggak normal lagi, kesian ya. Iya, dia hanya percaya aku pakai baju loh, aku pakai loreng loh, pakaian seragam loh, tapi akal melihatnya orang ini nggak pakai baju, tapi dia mengatakan aku pakai baju. Itu orang apa namanya? Kurang waras. Orang yang tidak menggunakan akal atau orang yang tidak berfungsi akal. Kalau orang gila, dia pingin berakal, tapi dia ada penyakit. Tapi kalau Anda tidak gila. Anda tidak gila. Tapi Anda yang membuat diri Anda gila. Oh mama kasihan. Oh Bang Jo. Cobalah dulu Bang. Kau baca dulu Bang. Di Keluaran 33:20 Bang. Dan Tuhan berfirman, engkaulah tidak dapat memandang wajahku. Sebab aku tidak ada yang satu pun memandang aku yang dapat hidup. Kenapa Yesus bisa dipandang? Kau pikir ke situ dulu. Kau anggap dia Tuhan. Oh, ini sudah bisa jadi pastor yoga ini. Yoga ini Muslim ya Gurunda ya? Iya Muslim, beliau mu'alaf. Bisa jadi pastor dia. Assalamualaikum Bang Zuma, Unirifa, Bang Pandi. Waalaikumsalam. Bagaimana si Ucok dek, masih bengkak? Dikit lagi. Alhamdulillah. Itu dikipas ya, sering dikipas-kipasi, pasang kipas angin, dingin-dingin gitu, cepat sembuh itu. Iya Bunda. Bang Jimu alaf yang yang sunatnya sakit sekali ini ya? Iya. Enggak, Masya Allah. Nikmat enggak sakit, nikmat kali. Padahal kata orang kayak digigit semut ya, ternyata sakit ya. Beda Bunda, aku pakai kapak Bunda. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Ini Bang Ardiansa bukan? Waalaikumsalam. Beliau Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Oh, iya. Aku mau membaca ayat suci Al-Quran ya.
Satu ayat saja. Habis itu nanti diambil alih oleh adik-adik saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a aw nida. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan seperumpama bagi penyeru umat Islam, ustadz, kiai, ulama, apologet Islam menyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti seorang gembala yang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengarkan suara dan panggilan saja, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak memahami. Ini cerminan orang-orang kafir menurut Al-Quran. Ini menurut Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 171. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ditambah 1 sama dengan 3. Nah, itu anak TK tuh. Nah, itu anak TK. Tapi kalau mereka enggak, mereka mendengar. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Ditanya, ada berapa Tuhanmu di surga? 1. Padahal sudah jelas-jelas tertulis ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa Tuhanmu di surga? 1. Inilah yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka hanya mendengarkan teriakan, mereka mendengarkan suara panggilan. Kambing, oh kambing. Tidak ada pernah kambing mendengar, ya paman. Gak ada. Dia cuman menengok. Mbe. Kamu sudah mandi belum? Mbe. Sudah makan belum? Bom. Gak ada dia. Tak ada. Dia mendengar, tapi dia tak mengerti makna. Dia gak paham. Tidak ada alat di dalam dirinya untuk mendengarkan itu. Allah memasang alat untuk memahami itu. Allah memberi alat itu. Tetapi mereka menolak alat itu. Makanya Allah mengatakan, mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Inilah akibat daripada apa? Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Ini akibatnya. Kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka. Kami telah menyalib, kami telah membunuh. Itu. Allah hukum mereka. Mereka menjadi buta, mereka menjadi tuli. Itu hukumannya. Mereka belum masuk neraka, udah dihukum. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tambah 1 sama dengan 3. Tapi kalau dia beda. 1 ditambah 1 kurang om, tambah lagi 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ini yang diterangkan Quran. Mereka orang Islam ketika menyeru kepada saudara-saudaranya yang kafir, orang Islam seperti penggembala yang sedang meneriaki binatang. Mereka hanya mendengar, mereka hanya mendengar suara, mereka mengetahui ada panggilan, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari panggilan itu, apa makna dari suara itu. Kambing, bom, mbe, ada mobil, hus, nggak ngerti asal lari doang, nggak paham dia. Nah sama seperti ini. Punya bebel ditenteng kemana-mana. Sama. Tapi dia nggak paham isinya. Seperti itu. Dan pengakuan yang sangat luar biasa tadi kita dengarkan. Di Kristen itu Pak, kita tidak pakai akal. Yang kita pakai adalah iman. Setelah itu perbuatan. Ya sudah. Maka jangan salahkan saya ketika saya bertanya. Saya bertanya doang loh. Apa bedanya Anda dengan kambing? Bertanya doang, bukan mengatakan Anda kambing. Demikian, sementara silakan diambil alih. Ya. Siap, Paman. Masya Allah. Lanjut. Gurunda, silakan. Gurunda. Iya, gimana Dinda? Itu din semenjak aku nggak makan babi kan makin waras otakku loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah.
makin Kalau di dalam Islam ditanya, wahai Bang Suma, ya paman, kenapa Islam dilarang makan makanan babi? Kenapa? Alasannya karena babi itu adalah makanan-makanan yang disajikan kepada roh-roh jahat. Makanan babi itu, binatang babi itu adalah menu utama untuk roh-roh gelap. Babi itu adalah makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran dewa-dewa, animisme. Ketika mereka mempersembahkan makanan kepada para dewa, pada setan, pada hantu, itu mereka mempersembahkan apa? Daging babi. Jadi seibarat orang yang makan daging babi adalah makan makanan yang dipersembahkan kepada setan. Makanya di Islam dilarang. Yesaya 66 nomor 17. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Kenapa bisa? Ya karena babi itu makanan yang disajikan kepada berhala-berhala. Babi itu adalah makanan-makanan untuk dewa-dewa. Coba tanya teman-teman yang sering mempersembahkan babi, khususnya mereka yang menyembah dewa-dewa. Teman-temanku misalnya agama tolotang atau agama animisme. Wahai saudara, kamu kalau melakukan sesajen, apa yang menjadi menu utama? Papi. Kalau bukan papi apa? Anjing. Itu. Dan itu adalah makanan kesukaan yoga sebelum masuk Islam. Bahasanya. Iyalah. Iya, makin banyak pita-pitanya, cacing pitanya, merah-merah kulitku sebelumnya. Ini udah hilang merah-merahnya, paman. Gurunda. Jadi orang yang menyajikan makanan babi sama yoga itu seibarat dia menyajikan makanan kepada setan. Karena memang dalam Al-Quran setan itu sekelompok dengan kafir. Surah Sad. Itu. Ngeri ah. Ngeri loh. Ngeri. Kenapa itu Gurunda babi itu haram ya? Karena babi itu sebelum kawin ya dengan betina itu dia ini dulu, dia pemanasan dulu dengan sesama jantan loh. Mama begitu dia ya. Jadi sifatnya makanya babi itu ya Allah haram. Dia pemanasan dulu sesama jenisnya, sama laki misalnya dia jantan tuh. Dia anu dulu jantan itu. Setelah ini terpuaskan jantan, barulah dia cari betina. Mama Dan kalau lapar tak ada makanan, tainya sendiri dimakan, betul nggak? Tainya dia balik ke belakang makan tai atau apanya. Mama. Makanya pendeta bunda apa dia mengesahkan LGBTI itu kan karena makan babi dia. Mama Nauzubillah. Bunda Rahma ini kok tahu kali soal babi? Jangan-jangan punya kandang babi di belakang rumah. Karena penyelidikan, pernah bertetangga dengan saudara pemakan babi ya gitu. Kirain pernah punya sendiri di belakang rumah Bunda. Makanya kok paham kali, Bah. Makanya begitulah itu babi. Pemanasan dulu mereka. Kalau orang tua saya dulu di Palopo sana, kalau dia ada nangkap babi, itu digantung di pohon. Jadi pagi digantung di pohon besar, itu kurang lebih seperti yoga badannya. Digantung di pohon babinya, ya. Sebentar kita pulang dari tambak, babi itu sudah nggak ada. Iya. Hilang itu. Manain? Diambil sama orang sebelah kampung. 30 ekor babinya Gurunda. Diambil sama tetangga sebelah. Jadi kutanya sama bapak, Pak ini nggak berdosa? Enggak, itu kan halal bagi dia dan ini hama bagi kita. Daripada dia membusuk di sini, lebih baik begitu kita bunuh karena mengganggu, ini hama, datang dia makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Soalnya itu kalau dijual ke mereka, nah itu kita makan uangnya nggak boleh. Tapi kan di Bible mereka perjanjian lama itu ya, itu punya Yahudi itu haram, cuma diedit ditambah menjadi hutan, babi hutan. Tadinya babi tok. Tapi ditambahi hutan, akal-akalannya ya. Mungkin maksudnya jangan makan sendiri di hutan, bawa ke kampung, di tengah-tengah kampung kita makan rame-rame maksudnya. Mungkin maksudnya orang tuanya Gurunda itu daripada ini kan sama dengan membuang bangkai babi ya Gurunda ya. Iya.
ya membuang bangkai babi, gimana caranya dibuang itu supaya bangkainya nggak tertinggal di situ? Ya digantung lah. Ketika digantung itu terus diambil sama orang, ya sama aja kita buang. Iya betul. Dibuang ke bangkai itu, dibuang pada sampah, tempat sampah kan gitu. Jadi kita sapa dulu Gurunda. Iya, ini silakan. ada. Oh ya, lanjut Gurunda. Saya udah. Saya persiapan sholat di sini, Dinda. Silakan. Kita sapa dulu Bang Bikin Pusing. Halo, monitor Kristen ya Bang? Ya. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan kepada guru Ini Bang kami? Igel Silakan. juga, Bang Igel juga Kristen dari tadi di atas. Bang Igel, monitor Bang Igel.